Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Viva Cor Jesu. Ekor Maria. Tekor Maria. Baik, salam jumpa kembali. Hari ini hari Senin ya. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Kita siapkan diri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita Bu share dulu. Ya, hari ini 11 April 2022. Ya, mungkin di antara kalian sudah mendengar bahwa hari ini rencananya itu ada demo. Maka Bu Guru harapkan tidak ada yang keluar rumah ya. Lebih baik kita berjaga-jaga ya. Mari kita duduk dengan sikap baik, dengan sikap yang sempurna walaupun duduk. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Baik, Ibu tutup yang ini lalu Bu Guru akan renungannya ya. Yang tadi yang bersedia untuk mimpin doa kita siap-siap ya. Bagaimana? Sudah tampakkah? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Marilah kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada pekan suci ini sebelum melakukan aktivitas kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, persatukanlah kami dalam kasih yang suci, dalam iman yang teguh, dan harapan yang kokoh, dalam kerendahan hati yang benar, dan pengabdian yang suci, dalam cinta yang sempurna, dan dalam pelaksanaan karya pengabdian yang penuh semangat serta kesetiaan. Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu. Karena jasa-jasa dan perantaran para suci-Mu, berilah agar dalam hati kami tertanam suatu ketenangan hati dan kesabaran yang kuat, suatu sembah sujud yang tulus dan murni, suatu ketaatan yang sejati, dan kedamaian yang abadi, suatu semangat untuk selalu bertobat dan hidup yang tanpa celah. Semoga karena menelusuri jalan perintah-Mu dengan penuh kegembiraan, kami dapat ikut berbahagia di dalam kerajaan-Mu. Amin. Ya, silakan Ricky. Tuhan berserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah hidup suci menurut contoh Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Gerakanlah dia melakukan ini mengingat hari penguburanku. Yohanes 12 ayat 1-4. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus di antara seorang mati. Di situ tidak adakan perjamuan untuk dia dan Marta melani.
Ya, sedang salah seorang yang termakan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah hati minyak narasi yang mahal harganya lalu meminyaki kaki Yesus. Dan menyikannya dengan rambutnya dan membawa minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan menyerahkan dia berkata, apa minyak masuk ini tidak dijual ke 300? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam tas yang dipegangnya. Maka Yesus berkanlah dia melakukan hal ini. Ingat harinya penguburan. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya di antara orang mati. Lalu imam-imam kepala berempat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda. Renungan hari. Renungan hari ini dengan judul Berbeda Pemahaman Tentang Kasih. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, tetapi Yudas Iskariot berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. 6 hari sebelum Paskah, Yesus dan para murid datang ke Betania, ke rumah Lazarus yang dibangkitkannya dari mati. Sana mereka mengadakan makan bersama. Maria, Marta, dan Lazarus serta murid-murid Yesus makan bersama saat itu. Keluarga itu memberikan pelayanan terbaik pada Yesus, menghormati dan menunjukkan bakti kepada Yesus. Maria meminyaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Yudas Iskariot berkomentar, bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tapi karena dia adalah seorang tidak jujur dan mata duitan. Bahkan Yesus pun dia jual. Banyak hal yang kita tidak lihat dalam hidup sehari-hari yang menunjukkan sikap murah hati dan kesetiaan. Tidak jarang juga perbuatan itu dilakukan sebagai trik atau kamuflase untuk maksud-maksud tertentu. Bagi Tuhan, kita harus tulus dan tidak boleh perhitungan dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, khususnya kepada mereka yang lemah, miskin, dan menderita. Apalagi menjadi mereka sebagai objek untuk pamor atau ketenaran semata. Maka Yesus berpesan, orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak ada selalu ada pada kamu. Ini adalah sebuah teguran keras dari Yesus. Jika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan maksud-maksud terselubung, semoga ketulusan hati akan semakin tampak dalam diri kita. Marilah kita berdoa tanggung jawab. Allah, sumber segala sesuatu, Engkau memberikan talenta untuk kami kembangkan. Engkau memuji para hamba yang baik dan setia, yang penuh dengan tanggung jawab, memperkembangkan talenta yang mereka terima. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap Yesus, supaya kami senantiasa ingat bahwa Ia begitu mengasihi kami, dan telah mempertaruhkan nyawanya demi kami. Semoga kami selalu penuh tanggung jawab terhadap panggilan kami sebagai orang beriman.
Bantulah kami terus berusaha menjadi orang beriman yang dewasa dan sungguh terlibat dalam persekutuan jemaat, kewartaan, ibadat, dan kesaksian serta pelayanan kepada masyarakat. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap diri kami sendiri, supaya kami tidak menyia-nyiakan karunia yang Kau berikan kepada kami. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap orang tua, supaya kami selalu berusaha berbuat yang terbaik guna membalas kasih sayang dan pemeliharaan yang mereka lakukan terhadap kami. Semoga kami bersikap tanggung jawab terhadap semua orang yang mendidik kami, supaya semua pelajaran hidup yang mereka berikan dengan penuh kesabaran tidak kami sia-siakan. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap teman-teman kami, supaya kami tidak mengkhianati sikap persahabatan mereka. Buatlah kami berusaha bersikap tanggung jawab terhadap masyarakat, supaya kami selalu berusaha menyumbang lebih banyak dari apa yang mereka minta. Ya Bapa, bantulah kami supaya selalu mensyukuri apa yang sudah kami terima dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya apa saja yang ada pada kami demi Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Bagi surga, dimuliakan namamu, datanglah jadilah kehendakmu di atas seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikian ibadat kita telah selesai, dan marilah kita memulai kegiatan pembelajaran untuk kelas 7 dan 8 serta ujian praktik untuk kelas 9 hari ini dalam berkat Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih untuk yang sudah bertugas pada hari ini. Sepanjang hari ini hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ya, kita akan kembali ke screen yang PPT tadi ya. Hari ini kita masih melanjutkan tema bab 5. Nah, Bu Guru tayangkan yang lebih besar. Sudah tampakkah? Ya, Bu. Oke. Ya, hari ini masih bab 5 ya. Bab 5 kita memasuki bagian E. Setelah hari Rabu kemarin kita belajar Yesus sebagai pejuang kesetaraan gender. Ya, Yesus mau mengembalikan lagi bahwa sejak awal mula manusia itu diciptakan setara sederajat ya, supaya penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran itu semakin berkurang dan tercipta kembali pada situasi awal ketika Allah menciptakan manusia laki-laki dan manusia perempuan. Nah, kita akan bicara sekarang yang bagian E, bab 5 bagian E ini, Yesus peduli penderitaan sesama. Nah, kalau kita cermati, sebenarnya judul ini nih mendekati dengan yang pernah kita bahas di bagian bab 5 bagian B. Apa dulu ya bab 5 bagian B ya? Ada yang ingat? Ibu, saya izin lihat ya Bu, bentar PPT-nya nggak kelihatan di saya. Oke. Ada ingat dulu di bagian B apa ya judulnya ya? Bab 5 bagian B. Ada yang ingat? Yang berbelas kasih. Ya, Yesus yang berbelas kasih. Jadi ini mendekati nih ya, sebenarnya sama juga ini. Yesus peduli penderitaan sesama, berarti juga Yesus yang memiliki belas kasih kepada orang-orang yang menderita. Setidak-tidaknya kita semakin mendalami Yesus itu sangat ya menaruh perhatian kepada orang-orang yang menderita. Nah, ini masih dalam kerangka kompetensi dasar yang ke-7, sama ya. Jadi bab 5 ini masih di KD yang ke-7. Nah, lalu ini adalah indikatornya. Ya, ada di dalam bukumu ya. Ada di halaman berapa? Ada yang sudah menemukan? Ada di halaman berapakah ini? 168.
Ya, 168. Oke ya, kita lewati saja. Ini bisa disimak sendiri ya, karena sudah tertulis dengan baik. Di situ ada di 168 buku kita. Nah, ini kita lewat peduli ya. Nanti kalau masih ada waktu kita dengarkan bersama ya. Karena ini kalau di setel di sini nanti ketika dimasukkan ke YouTube kena klaim hak cipta ya kan? Oke, kita lewati. Pasti sudah sering ya mendengar lagu Allah peduli. Oke. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar ya. Saya akan menyajikan beberapa gambar, ada 4 gambar. Lalu silakan kalian pilih gambar yang mana dan silakan beri komentar. Nah, ini gambarnya. Ada gambar A, ada gambar B, gambar C, dan gambar D. Ya, diamati dulu. Kalau sudah diamati, lalu pilih gambar yang mana. Misalkan saya pilih gambar B. Ya, kamu ungkapkan gambar B itu mencerminkan apa. Lalu perasaanmu bagaimana melihat gambar itu ya. Jadi gambar itu menggambarkan apa, lalu perasaanmu. Lalu apa ingin kamu buat ketika bertemu dengan orang yang demikian secara langsung, melihat orang yang demikian secara langsung. Ya, 1 menit silahkan. Nanti satu orang yang nomor 1 siapa yang bersedia, lalu nanti boleh menunjuk teman yang lain untuk sharing. Ya, 1 menit untuk melihat, untuk menemukan, kemudian nanti sharingkan. Oke, sekarang silahkan yang mau mengawali. Nanti yang nomor 1 boleh pilih orang kedua dan seterusnya. Siapa yang pertama? Siapa mau menjadi orang yang pertama? Oke, Yemima, silakan Yemima pilih yang gambar yang mana. Lalu gambar itu mengungkapkan apa, lalu perasaanmu bagaimana melihat itu, lalu apa yang akan kamu lakukan kalau kamu bertemu langsung dengan orang yang demikian. Silakan. Gambar yang D itu gambar orang atau anak kecil yang sedang kelaparan dan membutuhkan makanan minuman. Jika saya bertemu dengan anak itu, saya akan berbelas kasihan dengan memberikan makanan atau minumnya secukupnya, dan saya akan memberikan dia uang untuk membeli makanan minumannya yang secukupnya. Oke, terima kasih Yemima. Yemima milih ide ya. Kita melihat anak itu, aduh, miris ya, sedih gitu ya. Ya, silakan milih siapa, Yemima. Yang dipilih siap ya, tidak bisa menolak. Riki, silakan Riki. Riki dipilih oleh Yemima. Gambar D. Ya, silakan. Kelaparan, kalau bertemu dengan saya akan menolongnya, memberi makanan. Oke. Pilih siapa, Riki? Jefferson Damadi. Siapa? Pilih siapa? Pilih temanmu siapa? Jefferson. Saya bilang Jefferson Damadi. Jefferson, silakan Jefferson. Saya memilih gambar yang C, Bu. Yang C. Yang C itu adalah gambar anak yang tempat tinggalnya kurang, Bu. Maksudnya tempat tinggalnya yang kumuh. Hal yang saya lakukan itu membantunya untuk mencarikan tempat tinggal yang baru dengan cara setidaknya membantu membersihkan tempatnya atau memberikannya uang atau kerja bakti, Bu. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Jefferson. Pilih siapa? Ya, untuk ini nanti ada 6 orang nih, 6 orang. Sekarang udah 3. Silakan pilih siapa?
Hizkia, Bu. Hizkia. Oke, Hizkia, silakan Hizkia. Hizkia sudah hadir? Hizkia pilih yang mana? Hizkia? Sebentar, Bu. Oh, sedang ada gangguan kah? Halo Hizkia. Tadi pertanyaannya tentang apa, Bu? Pertanyaan tentang apa? Jadi kamu memilih dari 4 gambar ini pilih satu. Lalu gambar yang dipilih itu tuh menggambarkan situasi yang bagaimana, lalu bagaimana perasaanmu, dan apa yang akan kamu lakukan kalau kamu bertemu atau berhadapan langsung dengan situasi tersebut. Nah, kalau saya yang B itu situasinya sebuah keluarga atau seorang ibu yang tidak mempunyai rumah tempat tinggal atau makanan untuk dan tidak mempunyai banyak uang untuk menyekolahi anaknya. Nah, kalau saya berada di dekat mereka atau saya bertemu dengan mereka, saya akan berusaha untuk mencoba membagikan makanan atau membagikan uang untuk mereka. Oke, pilih siapa berikutnya? Jadi pilih B ya, Hizkia. Ya, tunjuk teman. Siapa yang ditunjuk? Ricky, Bu. Ricky sudah, Ricky. Oh, Ricky. Rafael, Bu. Ini Rafael atau Rafael? Hah? Pakai F. Pakai F. Ya, Rafa. Berarti Septian Rafael ya? Ya. Septian Rafael. Hadirkah Septian Rafael? Rafael. Ini masih 24, berarti ada 5 orang yang tidak hadir. Tadi Nathan itu yang datang ke sekolahan, padahal masih PJJ ya kan? Adakah sini Septian Rafael hadir nggak? Septian Rafael. Oh, ini ada Rafael. Rafael. Ya, Rafael pilih yang mana? Yang D, Bu. Ya, silakan coba dijelaskan. Yang lain siap-siap ya kalau ditunjuk sehingga sudah siap. Yang dia adalah menceritakan sebuah anak yatim piatu yang kelaparan. Dia merasa kasihan karena dia sangat kelaparan. Jika saya mau bertemu dengan anak itu, saya akan langsung memberi makan dan minum dengannya. Udah, Bu. Bukan dengannya, kepadanya ya. Pemilihan kata yang tepat kepadanya. Oke, terima kasih Rafael. Sekarang Rafael pilih siapa? Anet, Orang Bu. Anet. Ya, silakan Anet. Ya, Bu, sebentar. Gambarnya aku pilih yang D. Yang D. Itu sangat merasa kasihan dan memberinya makanan yang bersih supaya bisa kenyang dan bisa sehat. Oke, terima kasih. Oke, ini yang sudah ditunjuk sudah. Apakah ada yang secara spontan mau mengungkapkan pendapatnya? Secara spontan ada yang mengungkapkan pendapatnya? Oh, Josia. Silakan Josia. Saya pilih gambar D, Bu. D ya, silakan D ya. D ini banyak pemilihnya nih. Karena pada gambar D itu ada anak kecil yang kelaparan. Ketika saya bertemu, saya akan memberikan sedikit bantuan
berupa makanan dan uang sehingga dia tidak kelaparan lagi. Karena kita selalu diajarkan oleh Yesus untuk selalu berbelas kasihan kepada orang kecil atau orang yang miskin. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau spontan tanpa ditunjuk? Adakah yang mau mengkomunikasikan? Tidak ada ya? Oke, tidak ada yang tunjuk tangan lagi. Baik. Terima kasih kepada yang sudah mengungkapkan ya, bagaimana ketika kita melihat situasi-situasi seperti ini. Pastinya kita tidak bisa diam ya. Pasti kita akan merasakan ada gerakan gitu ya di hati kita. Hati kita tuh terusik ya, terusik melihat situasi. Ternyata masih banyak saudara-saudari kita di seberang sana ya, atau di bagian bumi yang lain seperti di Somalia kan, di Afrika ya, yang hidup dalam situasi yang parah ya, situasi penderitaan yang sungguh-sungguh menimbulkan keprihatinan bagi yang melihat. Nah, gambar-gambar ini juga mengajak kita untuk memiliki empati ya, simpati lalu empati ya. Mudah-mudahan ketika kita bertemu dengan situasi yang real, kita bisa melakukan sesuatu sekecil apapun. Ketika dilakukan dengan penuh kasih, itu akan menjadi tanda berkat bagi orang-orang yang menerimanya. Ya, semoga kepekaan kita ini selalu dilatih sedemikian rupa, karena kita melihat, kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus itu selalu ya, hatinya mudah tergerak ketika melihat ada situasi-situasi penderitaan. Oke. Nah, kita berikutnya ini sudah tadi ya, sudah diungkapkan, ada 7 orang yang mengungkapkan, ini kita lewati saja. Nah, kita akan membaca salah satu kisah di mana Yesus itu menunjukkan kepeduliannya. Ya, siapa yang mau membantu kita membacakan teks dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Oh, Anet, silakan Anet. Terima kasih. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Aku berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Oke, terima kasih Anet. Judulnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Nah, kalau hari Sabat bagi orang Yahudi itu menjadi hari di mana mereka tidak boleh melakukan pekerjaan, adalah hari untuk berbakti ya, hari istirahat bagi mereka. Nah, sekarang siapa yang mau mengungkapkan ya kisah ini mau menampilkan apa ya, atau mau menunjukkan kepada kita tentang apa? Ya, silakan. Jadi Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11 ini yang diberi judul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mau memperlihatkan apa kepada kita atau memberi pesan apa untuk kita? Ya, siapa yang menemukan? Atau tindakan belas kasihan Yesus itu seperti apa?
Ya, yang mau mengungkapkan penemuannya dipersilahkan. Tidak usah takut ya, tidak perlu takut salah ya. Kita belajar. Nanti kalau memang kurang tepat ya kita cari yang tepatnya bagaimana. Jadi ketika sedang belajar, jadi nggak usah takut nanti jawabanku salah ya gitu ya. Salah nggak apa-apa, nama sedang belajar. Kalau kita salah malah diberitahukan, itu biasanya malah membantu kita lebih lama untuk mengingatnya ya. Jadi jangan takut salah ya. Silakan, ada yang mau mengkomunikasikan? Siapa yang akan mencoba mengkomunikasikan? Yesus itu ditampilkan yang bagaimana, atau pesan apa yang kamu dapat dengan baca kisah ini? Silahkan. Siapa? Nah, kalau gitu ditunjuk nih ya. Padahal Bu Guru lebih suka kalau spontan. Spontan itu lebih biasanya orang bisa mengungkapkannya itu lebih leluasa, lebih bebas karena pilihan dia sendiri. Ayo, siapa? Jadi dalam kisah ini, Yesus yang bagaimana yang kamu temukan? Atau pesan apa yang bisa kamu dapatkan dari kisah ini? Oke, kalau begitu saya pilih nih ya. Karena ada yang malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Coba saya pilih Gema. Apa Gema? Gema. Bentar Bu, lagi. Oke, lagi mikir ya. Ya, sambil menunggu Gema menemukan. Oh, Josia, silakan Josia. Di sini Yesus selalu menolong orang walaupun hari Sabat adalah hari yang tidak boleh bekerja, Bu. Ya, jadi Yesus tetap menolong orang ya, walaupun pada hari Sabat ya. Mengapa kok Yesus tetap menolong orang walaupun hari Sabat? Karena Yesus tidak mau melihat orang menderita, Bu. Ya, karena Yesus tidak mau melihat orang menderita ya. Oke, terima kasih. Bagaimana Gema? Sudah dapat belum Gema? Gema? Atau Chelsea? Bagaimanakah pendapat Chelsea? Chelsea? Ya, Bu. Ya, kalau Chelsea, apa yang Chelsea temukan? Saya belum ketemu, Bu. Ini lagi nyari. Oh, belum ketemu, ini lagi nyari. Gema juga belum ketemu? Oh, Yemima, silahkan Yemima. Yesus menganggap jika hari Sabat sama dengan hari biasa saja. Nah, kalau melayani atau menolong tidak memandang dengan harinya, karena adanya ketulusan. Oke, jadi kalau mau menolong orang, tidak lihat hari-hari ya. Tidak ada istilahnya hari baik gitu ya. Bagi Yesus semua hari adalah baik ya. Hari baik, semua hari adalah baik ya kan. Hari ini hari Tuhan, semua hari adalah harinya Tuhan. Kalau kita menyanyi hari ini, besok nyanyi hari ini, besok nyanyi lagi hari ini ya. Semua hari adalah hari Tuhan. Oke, terima kasih Yemima. Bagaimana yang lain? Sudah tadi yang Gema, Chelsea sudah menemukan? Atau yang tidak Bu Guru sebut, kalau mau men-sharingkan silakan lo ya. Bu Guru tinggal mencatat saja. Karena itu kan termasuk catatan, berarti kalian secara aktif berpartisipasi dalam proses. Oke, bagaimana? Chelsea sudah menemukan? Chelsea sudah menemukankah?
Bentar, Bu. Oke. Atau yang lain juga boleh sambil menunggu Chelsea siap. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat teksnya. Pada suatu hari Sabat lain ya, berarti ini kan pada suatu hari Sabat lain. Berarti ada sahabat-sahabat yang lainnya ya. Yesus masuk ke rumah ibadat ya, ke sinagoga, lalu mengajar. Ya. Jadi pada hari Sabat Yesus pergi ke rumah ibadat atau ke sinagoga lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya, ya seperti orang yang lumpuh atau stroke lah tangan kanannya itu ya, mati tangan kanannya sehingga tidak bisa digerakkan dengan baik. Tangan kalian bisa digerakkan nggak tangan kalian? Coba tangan kanan kalian digerakkan, masih bisa bergerak dengan baik tidak? Masih bisa bergerak tangan kanannya? Oke, berarti tangan kanannya tidak mati ya. Bersyukur ya tangan kanannya masih berfungsi. Mudah-mudahan seluruh tubuh kita masih berfungsi dengan sangat baik. Nah, pada saat itu Yesus di rumah ibadat ya, ada ahli-ahli Taurat. Ya, ada orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Wah, jadi ada mata-mata nih ya. Jadi Yesus sedang mengajar, ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi yang mengamat-amati apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Tapi lebih-lebih mereka mau tahu nih, apakah pada hari Sabat itu Yesus akan menyembuhkan, ya, akan melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan pada hari Sabat. Nah, kalau Yesus nanti kedapatan melakukan tindakan tadi menyembuhkan, mereka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu punya alasan untuk mempersalahkan dia. Kesalahannya apa yang akan ditujukan kepada Yesus? Kesalahannya apa? Ada yang bisa menemukan apa kesalahannya? Mereka berharap bahwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, itu menjadi kesalahan, menjadi alasan supaya mereka bisa mempersalahkan Yesus. Tapi hebatnya apa di ayat 8? Tetapi Yesus mengetahui pikiran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, lalu Yesus berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Yesus dengan wibawanya berkata kepada orang yang tadi tangan kanannya itu mati, ya, tangan kanannya tidak berfungsi tadi, bangunlah dan berdirilah di tengah. Dan apa yang terjadi? Orang itu bangun, lalu berdiri di tengah-tengah seperti yang dikatakan oleh Yesus. Lalu Yesus berkata kepada orang, ya kan? Lalu Yesus berkata kepada mereka, ya. Mereka itu artinya orang yang hadir di situ ya, hadir di rumah ibadat itu, atau termasuk juga orang tadi yang mengamat-ngamati tadi. Siapa yang mengamat-ngamati Yesus tadi? Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka kepada mereka ini Yesus berkata, ya, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Nah, Yesus bertanya demikian. Kira-kira orang akan menjawab apa ya? Kalau ada pertanyaan seperti ini. Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Kira-kira mereka akan jawab apa ya? Orang banyak itu.
akan jawab apa? Ketika ditanya demikian oleh Yesus, pasti mereka akan menjawab berbuat baik dan menyelamatkannya nyawa. Ya, pasti mereka akan menjawab berbuat baik dan menyelamatkan nyawa. Ya, walaupun tidak ada jawaban yang terucap, Yesus itu, ya, sesudah itu Yesus memandang, ya, keliling kepada mereka semua, ya, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Ya, orang itu lalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus dan sembuhlah tangannya. Lalu apa yang terjadi? Wah, ternyata reaksi orang itu, ya, maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Rupanya mereka tidak sepaham, ya, bahwa mereka tahu perbuatan baik, ya, menyelamatkan nyawa itu penting, ya. Tetapi ketika hal itu dilakukan oleh Yesus, mereka tidak bisa terima, ya. Lebih-lebih ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, di sini kita lihat tadi seperti yang diungkapkan oleh Josia, yang diungkapkan oleh Yemima, bahwa ketika ada situasi yang berhadapan di mana ada keadaan menuntut orang untuk berbuat sesuatu, lihat, ya, situasi itu menyangkut keselamatan orang atau tidak. Ketika menyangkut keselamatan orang, maka itu yang menjadi kriteria utamanya. Ya, karena Yesus melihat bahwa menyembuhkan orang itu baik, menyembuhkan orang itu menyelamatkan, maka itu pilihan Yesus yang pertama. Dibandingkan dengan taat terhadap hukum hari Sabat. Kalau mentaati itu berarti membiarkan orang sakit. Dan bisa saja itu terancamnya nyawanya. Maka kalau kita lihat juga, maka misalkan di jalan raya itu, ya, ada peraturan juga bahwa mobil ambulans itu ketika membawa orang yang sakit, bisa mereka melawan lampu lalu lintas yang warna hijau atau warna merah. Warna merah, ya. Maka mereka ketika membunyikan sirene, ya, ketika ambulans, ya, yang misalkan membawa pasien, ya, berbunyi sirenenya, maka mobil-mobil yang lain itu diharapkan menepi, memberi jalan. Bahkan kalaupun lampu merah itu bisa, ya. Karena apa? Ada nyawa yang harus diselamatkan. Demikian juga pemadam kebakaran. Kalau ada situasi di mana terjadi kebakaran, lalu ini pemadam timnya ini datang ke tempat itu, sama perlakuannya seperti tadi. Maka mobil-mobil yang lain memberi jalan, ya, supaya tim pemadam kebakaran sampai di tempat dengan cepat sehingga bisa membantu mengatasi situasi. Ya. Jadi yang menjadi kriterianya adalah keselamatan, ya, keselamatan manusia. Karena apa? Kita lihat bahwa hidup manusia itu berharga, ya. Karena kan aturan-aturan dibuat itu sebenarnya adalah demi kesejahteraan manusia, demi keselamatan manusia, demi kebaikan, dan juga demi keharmonisan hidup, ya. Jadi yang menjadi kriterianya adalah keselamatan. Nah, Yesus sudah melakukan itu, ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana, ya, bahwa menyelamatkan orang itu menjadi kriteria yang utama dibandingkan mentaati hukum hari Sabat. Tetapi bukan berarti lalu Tuhan Yesus mengajarkan kita, oh kalau gitu kita boleh melanggar. No. Ya, selama tidak ada situasi darurat, no, kita nggak boleh melanggar. Yesusnya tetap mengajarkan kepada murid-muridnya kalau harus bayar pajak, bayarlah pajak. Ya, jadi Yesus bukan berarti mengajarkan kita boleh melanggar aturan, enggak. Ya. Ketika ada situasi yang mengancam hidup manusia, itu yang menjadi kriteria utama, itu yang lebih diutamakan. Ya. Sama maka di dalam gereja Katolik pun itu ada nama pembaptisan darurat, ya. Kalau normalnya pembaptisan itu dilakukan oleh imam, bruder, ya, frater masih bisa. Tapi dalam keadaan darurat orang biasa pun bisa membaptis, ya.
tapi harus ada itu tadi darurat ya. Jadi ini ya, dalam melaksanakan hukum, pertimbangannya adalah keselamatan manusia. Itu yang menjadi pertimbangan utama ya. Kalau kita melihat begini bahwa Yesus melakukan kebaikan pada hari Sabat, bukan berarti Yesus mengajarkan kita untuk melanggar hari Sabat. Tapi Yesus mengajarkan mana yang lebih utama, mana yang lebih penting, itu yang didahulukan. Oke, pahamkah sampai di sini? Ya. Paham, Bu. Ya, jadi ketika kita mau melakukan kebaikan, juga kebaikan itu adalah kebaikan yang menyelamatkan ya. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan malah bisa membuat orang celaka. Maka melakukan kebaikan baik, yang benar, dan yang tepat, ya kan? Misalkan nih, kita mengerjakan PR adik, itu baik atau enggak? Mengerjakan PR punya adik itu baik atau enggak? Tidak. Tidak. Tidaknya di mana? Kita harusnya membantu, bukan mengerjakan semua. Nah, selain kita Caranya, Bu. ketika kita mengerjakan PR adik itu baik, tapi masa tidak benar. Itu kan baik kan, menolong kan, membantu. Tetapi rupanya caranya itu yang tidak tepat ya. Ketika kita mau membantu adik, bukan kita yang mengerjakan ya. Kita mendampingi adik, mana yang susah kita beritahukan. Ya, itu artinya itu perbuatannya baik sih, menolong orang, tapi caranya yang kurang tepat ya. Kalau begitu nanti adiknya nggak bisa apa-apa, orang dikerjakan oleh kakaknya ya kan. Nilainya bagus, tapi adiknya nanti ketika suruh ngerjakan nggak bisa ya. Ini di rumah PR-nya bagus, coba di sekolahan tulis di papan tulis, wah bengong, wah kan, itu tidak melatih ya, malah itu namanya kebaikan yang tidak membawa kemajuan ya akhirnya ya. Jadi lihat, hal yang baik harus juga dilakukan dengan cara yang baik ya. Oke, yang tepat, yang benar. Kecuali tadi, kalau menyangkut keselamatan, menyangkut nyawa, lihat situasi. Itu yang lebih penting untuk keselamatan nyawanya. Ya, maka kalau kalian lihat film-film itu kan, ketika ada orang diculik ya kan, minta tebusan, maka seringkali orang berusaha untuk apa? Mengumpulkan tebusannya dulu, karena untuk menyelamatkan nyawanya dulu gitu kan. Oke, kita lewati. Nah, ini kita lewati saja ya sebenarnya, karena kita sudah bahas di dalam tadi, di dalam dialog kita mendalami isi bacaan ya. Mudah-mudahan nanti nih carilah minimal 5 kutipan kitab suci yang menunjukkan kebenaran Yesus, banyak sekali ya kan, nomor 5 itu kan. Kalau kamu baca Injil, dari 4 Injil saja itu lebih dari 5 itu. Contoh-contoh Yesus yang menunjukkan kepedulian. Ini sama juga dengan Yesus yang berbelas kasih. Ya, Yesus yang mengampuni itu juga Yesus yang peduli terhadap penderitaan, karena dosa itu membuat orang menderita ya, bahkan bisa mendatangkan kematian ya kan, sebab upah dosa adalah maut ya. Artinya apa? Orang hidup dalam dosa itu hidup dalam keterpisahan dengan Allah. Oke, sampai di rangkuman kita ya. Jadi contoh-contoh cerita-cerita tentang kepedulian Yesus sama juga ya dengan cerita-cerita beberapa mujizat Yesus. Itu juga mujizat yang dilakukan Yesus itu juga menunjukkan kepedulian, menunjukkan belas kasihan Yesus. Ada yang mau bantu baca rangkuman ini? Setidak-tidaknya nih yang belum bersuara nih, Anet, terima kasih. Tapi coba yang lainnya, hanya kan muridnya nggak hanya nih ya, Selin, Anet, yang lainnya kemana ya? Ya sudah, Selin, tuh Yemima yang tunjuk tangan hanya Anet, Selin, Yemima. Waduh, murid Bu Guru ini aja ya, yang lainnya puasa ya, puasa tunjuk tangan. Oh, Riki juga. Oke, yang nomor 1 dibaca oleh Anet, nomor 2 oleh Selin, nomor 3 oleh Riki ya. Oke, sekarang nomor 1 Anet, nomor 2 Selin, nomor 3 Riki. Nanti nomor 4 silakan. Nomor 1. Pada Ya. zaman ini di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persaingan dalam era globalisasi, sikap egois dan tidak peduli pada sesama semakin kuat.
ada kepedulian terhadap sesama yang menderita, lemah, miskin, tersingkir, dan cacat harus menjadi perhatian kita bersama. Ricky, nomor 3. Sikap peduli terhadap orang lain diajarkan dan diteladakan Yesus yang dalam rangkaiannya, misalnya menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Yohanes 2 ayat sampai 2. Ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ayat 11. Baik, ketika di tepi kolam Bethesda, sejumlah dosa orang sakit berbaring, mereka yang buta, bimbang, dan lumpuh. Dan tidak diperhatikan, Yesus peduli pada mereka. Yohanes 5 ayat 1 sampai 3. Dia menyembuhkan berbagai penderitaan orang. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Dia menyembuhkan orang buta. Matius 9 ayat 20. Yesus menyembuhkan orang sakit pada sabar. Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Oke ya, jadi lawan dari sikap peduli itu tadi sikap sikap masa bodoh ya. Jadi sikap kepedulian itu lawannya sikap masa bodoh, dan orang yang bersikap masa bodoh itu biasanya karena egois ya, lebih mementingkan diri sendiri ya, karena mementingkan diri sendiri sehingga menutup hatinya terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan belas kasihan. Nah, di nomor 3 itu sudah diberikan tuh 5 contoh ya. Nanti kalian bisa mencari contoh yang lain. Karena banyak sekali contoh-contoh tindakan perbuatan Yesus yang menunjukkan kepedulian. Ya, nomor 4, siapa yang membantu baca nomor 4? Siapa bantu nomor 4? Oh, Yemima lagi. Silakan Yemima. Yang lainnya ke tangannya sedang berat untuk diangkat. Silakan Yemima. Nomor 4, sebagai murid-murid Yesus, kita harus menjadi tanda kasih Allah dan menunjukkan bela rasa terhadap sesama yang menderita, lemah, miskin, tersingkir, dan cacat dalam tindakan kita sehari-hari. Misalnya, A. Mengunjungi dan mendoakan teman yang sakit. B. Menghibur teman yang kesusahan. C. Membantu yang miskin. D. Membantu teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran dan sebagainya. Kira-kira tindakan ini bisa dilakukan? Bisa. Bisa ya, bisa dilakukan. Jadi lakukanlah. Jadi tidak sekedar kita tahu ya. Kita tahu, lalu kita lakukan. Kita berbagi berkat ya. Tuhan menghendaki kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menjadi penyalur berkat ya. Kan mendoakan ya kan, menghibur teman yang sedang sakit, yang sedang berkesusahan, yang sedih, hal-hal yang sederhana. Oke ya, sekarang Bu Guru mau mendengarkan nih penilaian. Kalau kalian menilai diri sendiri ya, ada 7 pertanyaan ya. Pilih selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Ya, saya mau mendengarkan yang belum terdengar suaranya ini. Suta. Ya, coba Suta nomor 1 apa pilihannya? Selalu. Selalu. Nomor 2? Kadang-kadang. Kadang-kadang. 3? Kadang-kadang. 4? Kadang-kadang juga, Bu. Kadang-kadang juga. Nomor 5? Nggak pernah. Nggak pernah. Nomor 6? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Nomor 7? Selalu. Selalu. Oke, terima kasih. Yang sudah selalu tetap dijaga, yang kadang-kadang setidak-tidaknya bisa bergeser. Saya mau mendengarkan Martin. Ya, Martin hadir? Hadir, Bu. Ya, nomor 1 apa Martin? Selalu. Lalu 2? Kadang-kadang. 3? Selalu. 4?
Kadang-kadang. 5? Tidak pernah. Nggak pernah. Nomor 6? Kadang-kadang. 7? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke, baik ya. Yang kadang-kadang bisa nanti diubah geser, yang sudah selalu tetap dipertahankan. Ya, yang terakhir kita mau mendengarkan coba dari pengalamannya siapa ya? Pengalamannya Dahlia. Ya, Dahlia. Nomor 1 apa Dahlia? Selalu. Nomor 2? Kadang-kadang. Nomor 3? Membantu. Sering. Sering. Nomor 4? Kadang-kadang. 5? Kadang-kadang. 6? Sering. 7? Kadang-kadang. Oke, sama ya. Jadi yang kadang-kadang bisa digeser menjadi sering, yang sering menjadi selalu, yang selalu tetap ya. Jangan lalu kendor ya. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Ini hanya sekedar mau melihat sebenarnya, melihat kepekaan kita, kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita dan juga kepada orang-orang yang menderita. Oke ya. Nah, ini nanti dibaca saja, nggak usah dikerjakan, tidak apa-apa, karena kita punya agenda. Ya, ini refleksi juga, refleksi pribadi saja, tidak usah ditulis. Ya, kalau mau dikirim silahkan, ada tambahan nilai, tapi tidak dikirim tidak apa-apa, karena tidak akan Bu Guru masukkan di dalam Google Classroom sebagai tugas. Tetapi kalau ada yang mau mengerjakan silahkan dan akan ada poinnya, tetap akan ditambahkan. Nah, ini agendanya. Ya, agenda minggu depan membaca kutipan dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 17. Nanti ada di materi ini. Nanti materi ini Bu Guru pindahkan ke PDF dan Ibu kirim ya. Kitab Galatia bab 5 ayat 1, lalu dilanjutkan ayat 13 sampai 15, serta ada sebuah kisah inspiratif yang judul kebebasan adalah melayani sesama. Ini dibaca saja. Lalu Senin yang akan datang, 2 minggu lagi ya, karena tanggal 18 kalian libur ya, masih libur Paskah yang kedua ya. Ya, jadi punya waktu 2 minggu nih. Punya waktu 2 minggu untuk mempersiapkan ulangan bab 5 bagian C, D, dan E. C itu yang apa temanya C? Yesus sang. Yang C temanya apa? Yesus sang. Halo? Pengampun. Ya, Yesus sang pengampun. Yang D? Yang D? Yesus berjuang kesetaraan gender. Oke, yang E? Yesus peduli penderitaan sesama. Nah, yang hari ini ya. Jadi itu menjadi bahan ulangannya. Untuk tanggal 25, 2 minggu ya dipersiapkan. Ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Sama Bu Guru akan menggunakan Google Form. Baik nanti kalau sudah masuk di kelas, tetap kita akan menggunakan Google Form juga ya. Ada pertanyaan untuk agendanya ini untuk tugasnya? Jadi nomor 1 dibaca saja, tetapi ya tidak hanya sekedar dibaca sambil lalu, dibaca dan dipahami isinya. Lalu yang kedua kita akan ulangan ya. Bab 5 bagian C, D, E, pengetahuan dan keterampilan. Oke, nah ini nanti yang dibaca ini. Nanti akan Bu Guru pindahkan ke PDF dan nanti akan Bu Guru bagikan supaya kalian bisa pelajari. Nah, untuk doa penutup, siapa bersedia untuk memimpin doa penutup? Nanti sebelum live kita foto bersama dulu ya, karena Bu Guru mau melihat siapa yang tidak hadir. Oh, Anet lagi. Silahkan Anet. Wah, Anet ini. Anet dan Sally nih. Yang lain kemana ya? Oke, Anet, silahkan Anet. Teman-teman dan pemirsa, mari kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan berkuasa, terima kasih karena melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk peduli dengan sesama. Bantulah kami untuk saling mengasihi, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu.
sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Doakanlah Dalam nama kami. Bapa dan Dalam Putra nama dan Bapa Roh dan Kudus. Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Anet yang sudah Sama, Bu. memberi doa penutup. Oke, sekarang kita akan foto bersama. Loh, sekarang 27. Padahal tadi baru ketika pembelajaran 25. Oke, wajahnya diperlihatkan semua. Ayo diperlihatkan, ini slide yang pertama. Anet, kamu manjat pohon kelapa? Coba sebentar. Anet manjat pohon kelapa. Ya, Bu Guru belum ngecek lagi Google Classroom-nya. Mudah-mudahan sudah full. Mudah-mudahan sudah full ya. Jangan sampai tidak full ya. Hari ini nanti Bu Guru share nanti ke orang tua ya. Oke, siap? Masih ada nih Daniel, Axel, Kevin, Marvelino. Siap? 1, 2, 3. Ya, ada yang hanya tangannya saja. Nanti tebak-tebakan. Ayo, ini tangan siapa gitu kan? Kelas 7. Mana kelas 7? Oke, sekarang yang slide kedua. Wah, ada lagi yang kena ya. Karena ini Bu Guru hanya maksimal 25. Kalau pakai yang satunya bisa 35, bisa hanya satu slide. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, Bu Guru pindahkan dulu. Oh, yang tadi masih berputar-putar, jadi Bu Guru save dulu di Words. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Ikuti petunjuk dari Bapak Ibu Guru yang lain ya. Mungkin kalau nggak ada Jimit, karena pada waktu yang bersamaan Bapak Ibu Guru juga sedang mengikuti webinar juga. Ini juga Bu Guru juga simultan. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya ya. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Lagi. Sama makasih. Pagi.